Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Almindo Yakobus Sopakua. Yang saya hormati, Ibu April, Pak Steve, Ibu Marlen, dan Ibu Yohana, selaku guru, dan yang saya kasihi teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita diperkenankan hadir di tempat ini. Saya selalu mengharapkan agar para hadirin diberikan kesehatan dan ketabahan hati selama mendengarkan pidato saya. Pidato yang akan saya bawakan di saat ini bertopikkan Pancasila dalam tindakan teladan Kristus sebagai panutan. Kita semua tahu bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Berdasarkan kedudukannya tersebut, kita harus memaknakan Pancasila sebagai pusat pemikiran atau ideologi yang pastinya memberikan dampak positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima asas Pancasila inilah yang menjadi patokan aturan dalam menentukan sikap dan bertingkah laku masyarakat dan dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Para hadirin yang terhormat, oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk menjaga nilai-nilai Pancasila lewat cara kita bertindak dalam kehidupan bernegara. Sila yang saya fokuskan di sini adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa saya memilih sila tersebut? Karena di negara ini masih banyak individu-individu maupun kelompok-kelompok yang mengutamakan kepentingan dan kepuasan diri sendiri dan kelompoknya daripada kepentingan bersama bangsa ini. Hal ini terbukti dari tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Pemerintah yang mengurangi, menunda, bahkan menghilangkan perlindungan sosial yang seharusnya diprogramkan kepada masyarakat. Bahkan penghasilan yang didapat dari pekerjaan seseorang tidak setara dengan apa yang dikerjakannya. Beberapa contoh tadi membuat kesejahteraan rakyat Indonesia menurun karena tidak terletak asas keadilan seperti yang terdapat pada sila kelima Pancasila. Siapa saja di antara kita yang tidak suka diperlakukan adil, pasti tidak ada yang mau diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itu, mulailah memperlakukan orang lain dengan adil seperti kamu ingin diperlakukan orang lain dengan adil. Marilah kita selaku penerus-penerus bangsa menanamkan tekad untuk mempertahankan keadilan di negara ini, mulai dari hal-hal kecil dengan berusaha memperlakukan orang lain dengan adil, berani memperjuangkan keadilan untuk diri sendiri, dan membantu memperjuangkan keadilan orang lain demi kepentingan bersama, menegur siapapun itu, baik masyarakat biasa maupun pejabat negara sekalipun, jika mereka melakukan kesalahan yang melanggar aturan. Saya juga mengajak teman-teman semua selaku remaja Kristen untuk melakukan hal-hal yang mencerminkan keteladanan Kristus di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu membantu orang-orang yang berkekurangan di sekitar kita dengan memberi beberapa kebutuhan pokok, melakukan penerapan aturan di masyarakat sekitar, dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain, dan juga menghargai hasil kerja keras seseorang. Para hadirin yang terhormat, di saat ini juga saya akan menganalisis bentuk keteladanan Yesus Kristus dalam ayat bacaan Markus 14 ayat 32 sampai 36. Di dalam ayat bacaan tersebut menjelaskan bahwa Yesus pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa bersama ketiga muridnya dan menyuruh mereka berjaga-jaga sewaktu ia berdoa. Terdapat dua keteladanan Yesus yang dapat kita maknai dari ayat bacaan tersebut. Yang pertama, Yesus sebagai seorang guru menegaskan kepada murid-muridnya untuk berjaga-jaga selama ia berdoa,
karena Yesus mau agar murid-muridnya tidak goyah imannya dalam perkara-perkara kecil, sehingga mereka tetap teguh imannya dalam perkara-perkara besar. Dan Yesus juga tidak ingin agar mereka berjaga-jaga semata, namun turut merasakan penderitaan yang Yesus rasakan di saat itu. Keteladanan yang kedua adalah Yesus sebagai anak berdoa kepada Bapanya agar menjauhkan penderitaan ini daripadanya. Namun tidak seturut dengan kehendaknya, melainkan seturut dengan kehendak Bapanya. Keteladanan Yesus inilah yang menjelaskan bahwa Yesus menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Bapa dan Bapa yang bekerja dalam kehidupannya. Ia meminta namun bukan dengan kemauan dan kehendaknya sendiri, melainkan menyerahkannya kepada Bapa. Keteladanan-keteladanan tersebut dapat kita maknakan dalam kehidupan kita. Makna keteladanan Yesus yang pertama adalah Yesus mengajarkan kita untuk setia terhadap hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Dan jika kita sudah setia dengan hal-hal kecil, maka kita akan setia dengan hal-hal besar. Makna keteladanan Yesus yang kedua adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan Tuhan yang bekerja bagi kita. Namun, kita tidak hanya berdiam diri dan menunggu hasil, tapi kita juga tetap berdoa dan bekerja sesuai kemampuan kita. Kesimpulan yang kita dapatkan dari pidato saya di saat ini adalah kita selaku warga Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas dan kehidupan sehari-hari selaku masyarakat lewat tindakan nyata seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, agar orang lain dapat melihat bukti kasih Yesus yang nyata di kehidupan kita sebagai pemimpin hidup untuk menapaki hari depan tanpa kekhawatiran dan kegelisahan. Demikian pidato singkat dari saya yang saya sampaikan di saat ini. Apabila ada kata-kata dan ucapan saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudari, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Shalom.